Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini ya paman ya. Ya, alhamdulillah paman, hari ini saya mau bikin video asal lagi. Kebetulan kemarin-kemarin banyak juga paman-paman di rumah yang bertanya pada saya atau minta tolong sama saya bikin tutorial asah pahat ya. Ini kebetulan saya juga penghobi pahat ya paman ya. Saya punya banyak pahat di rumah, pahat lurus, pahat lengkung, dan kebetulan saya juga hobi mengerjakan kayu ya. Jadi saya sangat-sangat tidak asing dalam mengasah pahat juga. Ya, ini koleksi pahat saya, ini pahat Jepang ya paman ya. Kali ini kita coba asah pahat ini sambil saya cerita sedikit tentang metode asah saya ya. Gimana caranya ngasah pahat. Kebetulan ini adalah pahat Jepang. Kita akan coba asah nanti pahat-pahat ini. Saya singkirin dulu ya paman ya. Ini ada 3 yang saya tunjukin. Kita singkirin dulu yang ini. Kita coba asah yang besar ini. Oke. Nah, kalau paman lihat ini pahat Jepang. Saya tunjukin ya. Ini pahat Jepang ya paman ya. Ini dia flat. Ya, lebar flatnya sekitar 1 telunjuk saya lebarnya ya. Boleh dibilang seperti itu. Oke, sebelah sininya juga flat, dia ada concave-nya di dalam untuk memudahkan mengasah. Jadi yang bagian rata yang ini saja yang kena. Itu kalau pahat Jepang. Ini kebetulan bahan karbon SK5 kalau nggak salah. Lumayan keras, nggak perlu shirogami atau aogami juga. Kalau pahat seperti ini, bahan SK5 aja sudah lebih dari cukup ya paman. Mudah-mudahan paman bisa kelihatan ya. Ini kondisi terakhir paman. Oke, sebelum kita asah nanti kita cek ini. Bajanya baja lapis ya. Namun yang ini karena sudah sering dipakai dulu lapisannya ini atau layernya jadi nggak kelihatan ini kasuminya ya. Oke, nanti kita akan liatin, kita asah sampai kasuminya nongol dan sampai bevelnya menjadi cantik kembali. Oke, namun sebelum kita asah, yang ini sama ya paman ya. Ini juga bolak-balik sama. Oke, ini yang kecil, kita coba asah yang besar aja biar mudah ngelihatnya perbedaannya nanti. Oke, kondisi sebelum diasah ya paman seperti itu, dan ketajamannya kita cek sebentar. Saya ambil kertas dulu nih. Oke, sebelum kita asah, kita cek di kertas ya paman ketajamannya. Dia sudah nggak bisa ngiris kertas lagi ya paman. Udah parah ya tumpulnya ya. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya paman ya. Ya, tumpul ya paman. Oke, kita coba. Ini saya mulai dari grade medium aja langsung ya paman. Saya asah pakai batu alam dari Indonesia. Ini batu Blora yang saya review kemarin. Kita coba pakai batu Blora ini. Habis itu kita coba ke Bogor medium. Mungkin saya akan pakai 3 atau 4 batu nanti paman. Kita lanjutkan, kita lihat nanti progresifnya seperti apa. Oke, karena ini adalah bilah flat ya. Ini mengasah flat. Jadi tips dan trik pertama, tentu pastikan batu kita harus benar-benar flat. Jadi kita bisa menghasilkan flat yang cantik ya. Ya, ini flat ya. Flat sekali ya, rata ya. Ini saya coba asah manual ya paman, tanpa jig. Ini juga saya biasa yang ngasahnya manual tanpa jig. Kita lihat nanti seberapa flat hasilnya. Ini flat ya, dia nggak ngegembung, nggak ngonvek ya, dia flat. Oke, untuk menghasilkan yang flat seperti ini, berarti batu kita juga harus benar-benar flat. Maka sebelum kita mengasah, pastikan batu kita benar-benar flat. Oke, kita lanjutkan paman. Saya mengasah pahat dengan metode seperti ini paman. Oke, kita ngasahnya mulai dari yang bagian flat yang belakang dulu. Kita gosok beberapa kali sampai tercipta bor sebelah sini. Baru nanti kita mulai di sebelah sini. Oke, kalau bagian belakang sini dia mudah paman, tinggal tempelin aja semuanya dari ujung sini sampai ke ujung sini. Baru kita gosrok seperti ini. Oke, bismillah. Saya mulai ya paman ya. Sebentar. Oke.
kita tatakin aja seperti ini. Kita ikutin flatnya, flat ya, nggak usah ditungging-tunggingkan, flat, karena kita pengen nanti yang ini dari sini ke semua dia flat kena. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Biasanya nggak lama, ingat ya, metode asah flat seperti ini. Yang bevelnya setengah, sebelah sini aja yang ada bevelnya, sebelah sini pure flat, dari sini sampai ke sini tuh biasanya rumusnya 90-10 ya. Jadi 10% sebelah sini, baru nanti 90% sebelah sini yang paling banyak diasah. Oke, kita lanjutkan paman. Biasanya sampai bawah sini kita asah, kita flat, kita ikutin saja flatnya, mudah sebelah sini. Oke, nggak lama. Kalau dirasa cukup sebelah sini kita cukupkan ya. Ini udah terjadi bur karena dia flat ya. 10% saja paling yang diasah sebelah sini. Habis itu kita lanjutkan sebelahnya. Nah, oke, kita lanjutkan ke sebelahnya. Sebelah sini yang susah-susah gampang ya paman, nanti kita mengasahnya. Oke. Saya akan mulai mengasah sebelah sini. Begini cara saya mengasahnya. Biasanya orang ada yang tangannya di atas seperti ini, ditaruh bevelnya seperti itu, terus digosrek. Kalau saya, tangan saya di bawah. Seperti ini. Oke, supaya jari saya yang ini, nanti yang bagian bawah ini ya, dia bisa menempel di batu sebagai guide. Kalau kita di pisau biasanya ini jempol ya. Jadi saya taruh di sini, saya temukan sudutnya, saya lihat ya. Cara menemukan sudutnya kita bisa lihat ini paman, masih ada bayangan nggak yang bagian sini menempel di atas batu pure, apa benar-benar menempel atau enggak. Kita pasang jari yang tengah ini, kita taruh sebagai guide, sebagai pengunci sudut ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mengasah pahat ini biasanya supaya hasilnya rapi ya, kita posisinya miring ya paman, seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini juga boleh. Ada yang mengasah maju dan mundur seperti ini ya, tapi kalau saya tidak pernah maju dan mundur seperti ini kecuali pakai jig. Kalau saya manual, saya freehand ya, seperti kita pakai batu asah langsung tanpa penyudut, saya akan bergeraknya seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Saya kasih tahu ya paman ya. Oke. Nah, selain yang ini sebagai penahan sudut yang bawah sebelah kanan, saya juga manfaatin jempol saya yang sebelah kiri. Jempol saya yang sebelah kiri, saya tahan seperti ini ya. Kira-kira nanti ketika sudutnya udah ketemu, jempol yang ini juga membantu menahan yang sebelah sini. Jadi ada dua guide sudut ya. Karena ngasah pahat ini dia harus benar-benar flat ya paman. Oke, saya tunjukin sebentar, sama saya demoin langsung mengasahnya. Yang ini sudut jempol menahan sudut ketika sudah mengunci. Yang ini jari tengah saya yang sebelah kanan juga menahan sudut. Oke, karena dia harus benar-benar flat, jadi dibilang susah-susah gampang ya paman ngasah pahat ini. Nanti kadang-kadang ada yang orang yang nggak bisa rapi atau nggak bisa flat, jadinya ngegemuk, agak ngonfek. Ada yang benar-benar nanti insya Allah dia bisa. Nah, makanya nanti dari pengalaman, dari kebiasaan juga kita bisa itu insya Allah. Nah, saya mulai ya paman, saya tunjukin sedikit sama paman. Nah, kira-kira seperti itu saya mengasahnya. Mudah-mudahan paman bisa lihat di video ya. Jadi sudut yang ini sama sudut yang tangan yang ini menahan sudut. Oke, saya lanjutkan. Saya basahin sedikit batunya, sudah mulai kering ya. Oke, saya lanjut saja ya paman ya, sambil nanti saya cerita tentang tekniknya. Oke, dua pengunci penahan sudut supaya hasilnya menjadi sangat-sangat konsisten. Ini bajanya keras ya paman, dan kebetulan ini jadi agak bunyi cit 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 seperti itu. Oke. Nah, sebentar saya bikin seluri lagi ya. Kalau paman rasa-rasa batunya ada yang tidak flat, paman silakan di flatkan dulu, karena kalau kita mau hasilnya benar-benar flat, batunya juga harus flat ya paman. Oke, saya cari sudutnya, saya lihat bayangannya di sini, saya rasakan dengan jari sudah tidak mengambang, dia sudutnya sudah pas. Saya kunci dengan tangan ini dan tangan ini, jari ini ya, bukan tangan, mengunci. Oke, jadi tangan kanan yang megang di bawah, tangan kiri menjaga sudut, yang ini juga menjaga sudut. Oke, kita mulai pelan saja, nanti kita cek hasilnya seperti apa. Jadi kita nggak usah mengasah dengan kencang ya paman. Sebelum kita mulai sesuatu, kita pastikan dulu sesuatunya dengan benar, baru kita lanjutkan. Oke, saya cek dulu. Misalkan saya cek
dari guratannya, misalnya saya tahu dia terlalu menyudut atau kurang nungging atau kurang landai, nanti kita adjust. Jadi kita mengasah bukan hanya berdasarkan feeling, jadi kita mempelajari indikatornya juga ya paman. Jadi kita cek satu persatu. Setelah kita asah sebentar, kita cek, kita yakin dengan sudut ini, kita lanjutkan. Oke, ini saya lanjutkan ya paman di batu grade medium, kira-kira 1000 saya asah. Nah, kalau paman sudah kebiasaan, sudah biasa maksudnya ya, sering mengasah, jempol ini sudah nggak dibutuhkan lagi, hanya jari yang ini juga yang bisa mengunci. Misalkan saya, karena saya udah terbiasa, kalau paman mau pakai dua panduan pengunci sudut, silakan, seperti yang saya demokan tadi. Kalau saya kadang-kadang cuma sudut ini aja, jari yang tengah saja untuk sebagai pengunci. Jari ini hanya menekan ke sini, memastikan bahwa matanya nempel di atas batu, kemudian saya lanjutkan seperti itu. Nah, itu terserah paman, nanti saya cuma ngasih opsi bahwa paman bisa menjaga sudutnya dengan 2 jari atau dengan 1 jari seperti ini. Oke, nah ini saya lanjutkan dulu, nanti saya cek hasilnya, saya tunjukin ke paman ya di grade 1000 ini seperti apa. Paman bisa miring ya, horizontal seperti ini, atau bisa juga paman miring seperti ini. Boleh, silakan, mana yang paman nyaman posisinya silakan. Tetapi kalau saya selalu miring seperti ini atau seperti ini ya, dalam mengasahnya supaya dia bisa menjadi flat. Kita tidak maju ya paman. Oke, nanti kita cek. Saya cek dulu paman. Masya Allah, ini sudah lumayan. Sebentar, saya pastikan lagi benar-benar pas sudutnya, biar benar-benar bagus hasilnya. Kasuminya juga nongol nih, insya Allah di grade 1000 ini kasuminya sudah nongol. Tadi kasuminya udah hampir nggak kelihatan ya sama paman di rumah. Setelah ini kita asah di batu ini, insya Allah dia sudah kelihatan ya paman. Oke, saya cek lagi. Nah, saya tunjukin sama paman hasilnya. Ini sudah nampak ada perubahan paman. Sebentar, saya keringin dulu ya. Paman bisa lihat ya, itu sudah mulai semakin mengkilap dan kasuminya sudah mulai nongol ya paman ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita jaga terus konsistensinya supaya tetap flat. Ya, ini sudah flat ya. Oke, lumayan flat. Kita bikin lagi kasuminya menjadi cantik, baru nanti kita pindah grade ke lebih halus dan kita tajamkan sehingga dia jadi benar-benar tajam. Saya lanjutkan ya paman ya. Kira-kira tekniknya seperti ini ya, horizontal atau miring seperti ini. Tangan yang ini sebagai pengunci ya, karena tangan saya di bawah bukan di atas. Kita manual ini, kita nggak pakai jig, jadi kita pengen serapi mungkin. Tangan yang ini juga bisa untuk mengunci sudut. Kita lanjutkan. Jika sudutnya sudah tepat, kita lanjutkan seperti itu kira-kira. Lanjutkan terus paman sampai hasilnya paman sudah puas, baru nanti kita naik grade ke grade selanjutnya. Kita perhalus lagi, kita hilangin bekas baret-baretnya, kita percantik bevelnya, nanti insya Allah jadi cantik. Oke, jangan lupa dicek ya, semakin rapi semakin bagus ya paman ya, bevelnya. Kita lanjutkan terus sebelah sini masih. Kita lanjutkan. Maaf ya paman, sebentar, itu ponakan saya dan teman-temannya rada berisik ya. Ya maaf paman, itu tadi ponakan saya berisik ya. Sebentar, saya kasih tahu dulu. Oke, maklum anak SMP. Saya lanjutkan ya paman ya. Yes, silakan. Saya lanjutkan ya paman ya. Saya lanjutkan masih dengan gaya yang seperti tadi. Kita lanjutkan. Kalau paman sudah yakin sama hasilnya dan sudah puas, baru nanti kita naik grade. Oke. Nah, sebelah sini saya rasa ini sebentar lagi sudah. Saya bikin seluri lagi sedikit lagi. Kita perhalus di grade medium ini, baru nanti kita beralih ke medium fine ya, batu sekitar 3000-an ya. Kita lanjutkan.
Nanti saya tunjukin hasilnya paman ya, di grid 1000 ini seperti apa. Jadi paman bisa lihat nanti hasil asahan saya di grid medium ini nanti seperti apa ya. Oke, kita cek paman. Ya, ini sudah terjadi bur sebelah sini. Kita cek. Saya keringkan dulu. Nah, kira-kira itu kasuminya sudah sangat nongol ya paman, dan hasilnya tetap flat. Ini baru di grade medium 1000 ya. Nanti kita akan lanjutkan di batu selanjutnya. Nanti insya Allah dia akan semakin halus, semakin mengkilap juga. Oke. Nah, saya akan lanjutkan di batu Bogor grade 3000-an paman ya, batu yang ini. Oke, saya lanjutkan di batu ini sebentar. Nanti saya akan lanjutkan di batu 6000 biar hasilnya mengkilap bagus dan juga sangat-sangat tajam. Di kayu sehalus mungkin ya paman, sehalus mungkin, semakin enak, semakin lama tumpul juga. Oke, seperti biasa di batu yang ini juga kita pakai yang sebelah sini dulu ya, 10%-nya kita asah sampai dia berubah grade-nya menjadi grade batu ini. Jadi perubahannya grade per grade ya. Terus baru kita lanjutkan di bevel sebelahnya. Yang rada susah bevel sebelah sana ya paman. Oke, ini sudah tergerus ya, tandanya selurinya sudah hitam. Paman bisa lihat. Nanti di grid ini juga perubahannya akan saya tunjukin sama paman. Oke, saya rasa cukup. Ini flat di grid ini di sebelah sini. Oke, cukup. Saya lanjutkan ke sebelah sini ya paman, dengan teknik yang sama dan arah asa yang sama ya. Saya lanjutkan ke sebelah situ. Saya asah paman. Terus saya sambil merasakan ya bevelnya, ketika terjadi perubahan kita rubah lagi. Namanya kita ngasah manual tanpa sudut ya. Jadi kita harus adjust terus menerus. Ketika posisi jari kita berubah, kita adjust lagi. Seperti ketika kita angkat, kita adjust lagi, seperti itu. Oke, kita nggak lama kemungkinan paman di grid ini, karena kita cuma menghaluskan saja. Nanti kita juga akan naik grade untuk menghaluskan lagi. Saya pindah ke sebelah sini. Kita ratakan. Oke, kita cek paman. Hasilnya kita lap dulu biar kelihatan ya. Ya, sudah banyak terjadi perubahan ya paman. Sudah jauh lebih mengkilap juga, sudah semakin rapih ya, semakin padat itu kasuminya. Nanti yang bagian belakang juga sama. Nanti kita cek hasil akhirnya juga. Semakin mengkilat ya paman, ini basah aja. Udah cantik dan tetap flat ya. Kalau kita menjaga sudutnya dengan benar, insya Allah hasilnya akan tetap flat. Kita lanjutkan sedikit lagi di batu yang ini. Sedikit lagi ya paman ya, dengan sudut yang sama seperti itu. Kita lanjutkan pelan-pelan saja. Kita jaga sudutnya ya paman, supaya konsisten flatnya, dan kita adjust kalau terjadi perubahan. Oke, seperti itu paman. Kira-kira kita rubah posisinya, kita adjust. Ini di atas batunya nongol gram-gram hitam ya paman, itu tandanya batunya sangat menggerus. Oke, kita cek ya. Ini semakin berubah ya paman, semakin padat. Kasuminya juga, yang bagian atasnya juga semakin mengkilap ya. Kita lap dulu. Seperti ini. Oke, dia tetap flat ya paman ya. Paman bisa lihat dari samping,
posisinya dia sangat-sangat flat seperti itu. Oke, kita lanjutkan nanti dengan batu selanjutnya. Oke, ini saya rasa cukup di 3000. Kali ini saya akan pakai King 6000 ya paman, yang ini. Kita lanjutkan untuk bikin dia menjadi lebih mengkilap dan lebih tajam. Oke, jangan lupa salah satu tipsnya adalah batu kita harus benar-benar flat untuk mengasah flat bevel seperti ini. Ini yang disebut flat bevel ya paman, walaupun cuma sebelah dia flat seukuran 1 cm, ini dia pure flat. Yang sebelah sini juga dia pure flat. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang 10% dulu. Jadi grid per grid kita mulai dari sini. Ini cepat ya batunya, walaupun halus dia langsung hitam, langsung berubah hasil asahannya cepat, biasanya berubah jadi grid 6000. Saya cek dulu. Nah, tuh sudah mengkilap dia. Oke, sedikit lagi kita pastikan bahwa sudah tergerus semua bagian yang belakang sini. Oke, kita lanjutkan ke sebelahnya paman ya. Saya rasa cukup sebelah sini. Kita lanjutkan ke sebelah sini dengan teknik dan metode yang sama. Saya cari sudutnya ya paman ya. Saya lanjutkan asanya seperti itu. Jangan lupa ya konsisten ya nguncinya, sudutnya, supaya nanti hasilnya bagus dan benar-benar rata ya paman ya. Oke, saya coba dengan cara seperti ini, miring seperti ini ya. Oke, kita cek dulu paman. Sebelum kita lanjutkan, kita cek terus. Kita lihat apakah terjadi perubahan sudut, perubahan warna dan hasil ya. Masya Allah, ini sudah semakin mengkilap ya paman ya. Paman bisa lihat sebentar, mungkin kameranya agak susah. Ya, itu udah semakin mengkilap dan kasuminya sudah kelihatan semakin tegas dan kontras ya. Oke, masih kita lanjutkan nanti ini supaya hasilnya lebih bagus lagi. Oke, flatnya juga masih tetap terjaga ya paman. Oke, kita lanjutkan beberapa kali lagi di batu ini sampai dia benar-benar enak looknya. Sampai benar-benar tergerus semua menjadi grid 6000 ya paman ya. Hasilnya cakep, mengkilap dan kontras nanti hasil kasuminya sehingga enak dipandang semuanya. Oke, saya cek lagi sedikit. Ya, ini juga perubahannya sudah begitu nampak ya, semakin mengkilap ya, bevelnya mantap dan dia sudah flat. Oke, saya lanjutkan sebentar lagi paman. Habis ini saya akan gunakan batu alam saya yang terakhir untuk memblend dan membuatnya menjadi lebih kontras lagi. Oke, sedikit saja lagi, nggak usah lama-lama. Ini insya Allah dia sudah sangat bagus.
Ya, oke, sudah nampak cantik sekali. Oke, paman harus hati-hati ya mengasah flat bevel ini, jangan sampai dia menjadi gemuk. Bevelnya nanti menjadi apa? Melengkung seperti ini. Kita maunya flat, kita nggak mau dia ada penyudut di ujung atau apa, nanti akan mengurangi performanya. Nah, yang terakhir, ini sudah semua. Saya akan gunakan satu lagi batu alam. Saya sebenarnya sudah cukup ya paman. Ini sudah cukup mengkilap, hasilnya sudah bagus, ngeblend kasuminya juga sudah bagus. Saya keringin dulu ya, biar paman bisa lihat hasilnya. Sudah bagus sekali ya paman ya, juga sudah flat. Kira-kira mudah-mudahan bisa dilihat ya, ini mana nih? Zoomnya agak susah ya kalau dari dekat ya. Nah seperti itu ya, ini sudah mengkilap ya. Kalau paman rasa sudah cukup, sudah nggak apa-apa, nggak usah diterusin ya. Udah cukup, ini sudah cukup mengkilat. Tapi kebetulan saya ada batu yang batu Jepang ya, ini batu alam, cukup bagus hasilnya buat ngeblending hasil kasumi. Jadi ini salah satu batu favorit saya juga untuk dipakai, terutama untuk ngasah-ngasah white bevel ya, ngeblending kasuminya sama membuat kontras perbedaannya antara yang besi keras Hagane dan Jigane nya, sehingga apa ya, hasilnya jadi bagus. Ini batu Jepang, batu alam dari Jepang. Oke, saya lanjutkan sebelah sini ya paman. Seperti biasa, kita akan mulai dari sebelahnya. Nanti kita juga akan cek ketajamannya paman ya. Kalau paman punya batu kayak tadi dirasa cukup, ya sudah ya, nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin. Ini saya cuma iseng aja paman, karena saya punya batunya, jadi ya saya lanjutin aja ke batu yang lain. Ini grade-nya hampir sama King 6000 tadi, cuma karakter ngeblendnya beda ya paman, karena setiap batu itu ada karakter uniknya masing-masing. Oke, saya rasa cukup sebelah sini. Dia sudah flat. Insya Allah. Kita lanjutkan ke sebelahnya paman. Nanti baru kita mengadjust ketajamannya seperti apa. Oke. Saya lanjutkan paman. Kita asah pisau ini di batu alam Jepang ini. Pahat ini ya. Sudut saya jaga ya, konsisten mungkin, supaya hasilnya konsisten, cantik, mengkilap ya, dan flat tentunya. Karena kita mau yang namanya apa, pahat ini dia harus flat, jadi performanya kalau agak sedikit ngonvek jadi berkurang dia performanya, nancepnya. Semakin dia flat, semakin enak dia. Oke. Nah ini sudah berasa, sudah berubah gridnya dari suaranya. Nah sudah cit 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 cit. Oke, mantap. Saya cek dulu ya tadi hasilnya. Habis itu kita lanjutin lagi sedikit, kita blending hasilnya biar benar-benar mengkilap dan jadi halus ya paman ya, bekas baret-baretnya hilang. Nanti kita juga akan cek ketajamannya seperti apa. Oke. Pelan-pelan saja ya, tekannya jangan terlalu keras. Yang penting sudutnya menjadi konsisten. Oke. Paman bisa pindah-pindah, mau ke sini nggak masalah. Yang penting ingat ya, sudutnya harus konsisten. Karena jangan sampai nanti pindah-pindah banyak terjadi perubahan sudut, sementara mengontrol sudutnya masih belum bisa ya.
Kalau belum bisa, saya sarankan di satu tempat saja ngasahnya. Misalnya di sini, stay aja di sini. Jangan banyak pindah-pindah, karena akan terjadi perubahan sudut yang banyak juga. Oke, saya asah sekali lagi. Kita cek hasilnya, Paman. Ya, ini karakter batu alamnya semakin kelihatan ya, karena saya pakai batu alam. Dia tidak begitu kasuminya jadi lebih padat ya. Sebentar, saya cari dulu apa namanya. Kameranya agak susah ngelihatnya ini. Saya lap dulu ya, Paman ya, biar jelas ini. Oke, seperti ini penampakannya ya, Paman ya. Mana ini kamera? Aduh, kameranya nggak mau fokus ya, Paman ya. Oke, kira-kira hasilnya jadi seperti itu. Dia ngeblending nih ya, Paman ya. Bagus kontrasnya. Oke, sebentar saya pindah dulu. Ini mudah-mudahan kameranya nggak goyang, soalnya ini kamera di atas lantai saya agak goyang ya, Paman. Saya pindah ke sini deh supaya saya bisa memvideokannya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Paman ya. Flat, masih tetap flat, dan kontrasnya menjadi sangat bagus ya. Sebelah sini juga sama, sudah sangat mengkilap ya. Sebelah sini mana ini fokusnya? Bentar ya, saya cari dulu. Nah, seperti itu dia, Paman. Dia sudah ngeblend kontrasnya, sangat cantik. Agak susah ya ngambilnya ya kamera saya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu ya, Paman ya. Nah, seperti ini. Oke, hasilnya sangat-sangat cantik dan kontras ya. Paman bisa lihat itu kontrasnya. Oke, dan tentunya dia flat sekali, sangat-sangat flat. Menjaga flatnya ini yang agak susah ya, Paman ya. Jadi sudut kita harus benar-benar konsisten. Oke, ini saya asah beberapa kali lagi. Kita cek ketajamannya nanti, Paman. Kita bikin cantik lagi sedikit lagi. Habis itu kita cek ketajamannya ya. Oke, yang ini sekarang saya menajamkan, Paman. Mempercantiknya sudah. Kita mengasahnya sampai di batu ini ya. Kita sekarang hilangkan burnya. Kita asah sebelah sini lagi sampai benar-benar burnya hilang. Habis itu kita akan balik lagi. Kita cek ketajamannya seperti apa. Oke, kita pindah ke sebelah sini ya, Paman ya. Sedikit lagi kita percantik lagi bevelnya sedikit, sama kita haluskan ketajamannya. Otomatis kita harus bolak-balik ya. Seperti itu kira-kira. Oke, kita cek ketajamannya sekarang, Paman. Masya Allah, ini sudah sangat tajam sekali ya, Paman ya. Sebentar, kalau rasa di kuku saya udah seperti itu, kita lap dulu ya. Kita cek ketajamannya sebentar.
saya ambil apa, stropping dulu sebentar ya paman ya. Saya ambil stropping ini. Kita buat menghaluskan burnya, kita pakai stropping ya paman. Sedikit saja ya, ini stroppingnya saya pakai stropping kulit. Kita ratain saja yang sebelah sini, kita ikutin. Yang sebelah sini kita ikutin sudutnya seperti itu, pelan-pelan saja, nggak usah keras-keras. Kita balik ke yang lebih halus seperti itu. Seperti itu kira-kira ya, sudutnya sama apa, sudut asa ya, dia flat. Yang ini, yang sebelah sini kita lanjutkan seperti ini, kita ikutin sudutnya seperti itu. Oke, pelan-pelan saja. Oke, kita cek coba sebentar. Wah, insya Allah ini apa namanya, hasilnya ya paman ya, sudah sangat mengkilap dan masih tetap flat. Nanti saya tunjukin lagi hasilnya. Kita cek dulu ketajamannya. Bismillah. Sebentar ya paman ya, saya gunting dulu nih kertasnya. Ya, kita cek ketajamannya. Mudah-mudahan hasilnya sudah sangat tajam ya paman ya, sangat-sangat tajam. Oke, ini kita cek hasilnya, dia sudah sangat tajam ya paman, sangat motong kertas. Coba kita balik yang bagian flatnya sebelah sini. Masya Allah, sangat tajam ya paman. Kita cek lagi sedikit. Wah, ini sudah tajam sekali. Oke, aduh maaf kertasnya, ini agak susah ya pahat ini megangnya. Kita cek. Wow, mantap. Oke, itu tadi kita asah pahatnya. Dia benar-benar flat, dan kita tongolin kasuminya tadi menjadi sangat cantik. Kita deburring sedikit lagi, kita tes ke plastik ya, apakah dia sudah bisa mengiris plastik. Pelan-pelan saja seperti ini paman, ikutin ya. Yang sebelah sini kita flatkan seperti itu bevelnya. Oke, saya coba lagi ke kertas. Ini insya Allah hasilnya sudah semakin halus, Masya Allah. Oke, kita cek ke plastik ya paman. Oke, saya ambil plastik ya paman ya. Tapi ini agak susah potongannya, panjang ya paman, kita pendek aja. Ntar dulu ya, ada angin ya. Kira-kira supaya dia bisa motong plastik ini. Maaf, ini posisinya rada susah ya. Iya, sangat tajam sekali ya paman ya. Ini ya, hasil plastiknya sudah kepotong ya. Oke, saya terusin ya, seperti itu. Saya dorong aja seperti itu. Dia sudah nancap, ini saya push saja terus tuh ke bawah. Oke, ini sangat-sangat tajam ya. Maaf, posisinya susah ya, karena ini pahat, dia pendek. Jadi kita susah mendemokannya kira-kira seperti itu. Kita nyari selanya, dia bisa mengiris. Nah itu, dia sudah bisa mengiris plastik ini. Saya push ya paman ya. Saya push dengan lembut, dengan lembut, dengan lembut. Dia sangat tajam sekali, bisa sampai ke bawah seperti itu. Masya Allah, ini untuk ukuran pahat sudah sangat tajam sekali. Bahkan kadang-kadang bisa potong rambut ya paman. Cis, 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 seperti itu. Oke, kita cek hasil akhirnya ke paman. Video hasil asahannya dari yang tadi ya. Yang tadi paman sudah lihat sebelum diasah seperti apa. Kita akan cek hasil fullnya. Saya keringin dulu sambil kita deburring sedikit lagi. Dia akan semakin tajam ya paman, tinggal kita deburring aja seperti itu. Masya Allah. Sebentar. Oke, ini juga dia sudah bisa push. Dia kalau dia tajam dia bisa push tuh. Tuh. Enak ya paman ya, dia bisa push kertas seperti itu. Tuh, bisa push kertas hasil akhirnya.
kita videoin sama paman supaya paman bisa lihat hasil finishingnya seperti apa. Saya lap lagi ya, kering-kering ya, di baju saya. Oke, saya pindah dulu paman, maaf agak goyang sedikit kameranya. Kita cek, ini hasil akhirnya paman, Masya Allah. Sebelah sini juga sudah mengkilat semua, oke. Sebelah sini juga hasilnya sudah sangat-sangat mengkilat. Nah, susah seperti itu. Saya pindah dulu paman. Nah, hasilnya kira-kira seperti itu. Sangat cantik ya paman ya. Ya, kira-kira seperti itu hasilnya. Nah, oke. Ini paman bisa kelihatan, ini dia masih flat ya paman. Oke, nyata sekali ya perbedaannya tadi ya. Dari yang belum diasah sampai yang sudah diasah. Itu flat. Nah, flat segitiga dia. Dari sebelah sini juga sama. Ya, kira-kira seperti itu ya hasilnya paman ya. Dia sangat flat, sangat bagus, sangat rapih, dan sangat-sangat cantik juga mengkilapnya. Ya, kira-kira seperti itu hasilnya paman. Dia masih tetap flat ya. Enak melihatnya, pure flat. Cuma dia sudah berubah menjadi mengkilap ya, karena asahan batunya menjadi semakin mengkilap. Nah, seperti itu ya paman. Ini kalau paman lihat dengan mata sendiri ini sangat kontras. Nanti saya akan videoin lagi di tempat terang insya Allah. Ya, ketajamannya juga sudah kita cek tadi ya paman ya. Oke, kita lanjutkan. Kita finishing videonya ya paman ya. Alhamdulillah saya sudah selesai. Ini pahatnya agak lama ya, tadi kita sambil cerita gimana tips dan trik asa kapaknya. Terus saya pakai beberapa batu. Yang terakhir adalah batu finishing dari Jepang ini. Sebenarnya tadi di King 6000 nya juga sudah cukup ya paman ya. Namun saya lebih suka karakter yang ini hasilnya, jadi ini cuma trial saya saja. Kalau paman bisa di 1000, di 2000, di 3000 nanti kalau hasil itu mengikuti alat yang kita punya. Intinya cara mengasahnya seperti tadi ya paman. Paman sudah tahu bahwa batunya harus benar-benar flat. Terus paman sudah tahu cara mengunci sudutnya, posisi tangannya dan lain-lain, cara ngasahnya juga ya, tekniknya 90-10% ya. Sebelah sini 10%, sebelah sini 90%. Dari yang tadi tumpul ya paman ya, kita asah di beberapa batu asah. Hasilnya estetikanya sudah cantik ya, kasuminya, layernya kelihatan ya, ini baja lapis ya. Terus kita bikin juga tadi pisaunya yang dari jelek, pahatnya ya, baret-baret bekas pemakaian sehingga menjadi tajam kembali dan menjadi cantik. Oke, kita sedikit saja begini udah langsung belah paman, bisa berdarah nanti, bisa kecelakaan paman, fatal. Bahaya juga waktu kita mindahin alat. Jadi kalau paman punya alat-alat yang tajam itu wajib ya, memudahkan kerjaan, tetapi paman harus tahu penempatannya, perawatannya, naronya ya, jangan sampai juga benda sudah tajam digabung-gabung, celetak-celetok sama besi yang lain juga jadi tumpul nanti. Nah, saya asah satu saja paman, itu sebagai tutorial aja. Pahat Jepang ini kebetulan hasilnya paman sudah cek ya, kira-kira seperti itu. Ketajamannya juga kita cek. Tutorialnya juga sudah tadi saya demokan bagaimana cara mengasahnya. Dari yang tadi jelek ya hasil ininya, terus sekarang sudah jadi sangat-sangat mengkilap ya, mengkilap, cantik dan tajam paman, siap pakai insya Allah.
Ya kira-kira begitu paman, tutorial asah pahat ini versi saya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa disimak video-videonya. Sampai ketemu lagi di review-review asah selanjutnya, masih bersama saya Paman Asah Billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kasuminya cantik ya, hasilnya tajam.